Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan 14 fokus yang menjadi perhatian penting oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengendalian stunting. Dari 52 kelurahan di 5 kecamatan di Banjarmasin, 14 kelurahan diantaranya memiliki kasus kekanakan stunting tertinggi, seperti di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian disusul Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana 2 wilayah tersebut memiliki kasus tertinggi stunting. 14 lokus yang menjadi perhatian penting oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengendalian stunting. Dari 52 kelurahan di 5 kecamatan di Banjarmasin, 14 kelurahan diantaranya memiliki kasus kekanakan stunting tertinggi, seperti di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan ada sekitar 155 orang, kemudian disusul Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah 106 orang, di mana 2 wilayah tersebut memiliki kasus tertinggi stunting. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat atau DPP KBPM Banjarmasin Helvianor Waya ditakuni Prima TV usai menggelar pertemuan bersama seluruh perwakilan Bapeda Litbang Banjarmasin, Wan Lurah Banjarmasin dalam monitoring Wan evaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan di Banjarmasin, Baisukan Senin 31 Oktober 2022. Menurut Helvianor, dalam pengendalian penurunan stunting di setiap kelurahan DPP KBPM dibantu langsung oleh bubuhan kader pembangunan manusia yang masing-masing menangani sistem pendataan kepada kekanakan balita ataupun ibu hamil di setiap kelurahan. Pendataan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kasus stunting dan pencegahannya secara dini dengan meliputi 5 cakupan layanan diantaranya terkait layanan akses banyu barasih, jamban layak, layanan posyandu, dan layanan di PAUD. 5 cakupan ini diharapkan dilaksanakan di setiap wilayah agar bisa melakukan pencegahan dini terhadap kasus stunting, sehingga hasil konvergensi akan semakin baik jika bisa melebihi dari 70%. Helvianor menambahkan belum tercapainya target penurunan stunting di Banjarmasin mengingat jumlah penduduk di setiap wilayah yang sangat luas, sehingga pihaknya masih memaksimalkan dalam pencapaian target tersebut melalui pendataan dan jua maksimal. 14 lokus itu salah satunya yaitu di Muruk Raya, di Teluk Dalam, di Sungai Bilu, pokoknya 14 ada SK-nya. Nah itu sehingga sudah beberapa tahapan yang sudah kita lakukan ya. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di level kelurahan. Nah kita berharap dengan kelurahan berperan aktif, maka proses percepatan penurunan stunting itu lebih kelihatan progresnya itu. Ya, selama ini kan memang di kelurahan itu dibantu oleh kader pembangunan manusia. Kader pembangunan manusia itu satu orang, jadi ada 52 orang. Kemudian yang mereka lakukan adalah melakukan pendataan terhadap anak balita ataupun ibu hamil, khususnya untuk 1000 hari pertama kehidupan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinor berharap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh instansi terkait ini dapat membuahkan hasil. Utamanya dalam pencapaian target penurunan stunting di Banjarmasin 14% pada 2024 mendatang, sejalan dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hingga saat ini pencapaian target penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin baru di angka 27%. Berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya diterbitkannya Surat Keputusan atau SK Wali Kota Banjarmasin nomor 62 tahun 2022 tentang penetapan kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Banjarmasin tahun 2022 dan 2023. Kita punya komitmen ingin memonitoring dan evaluasi tentang percepatan penurunan stunting di Kota Banjar, di kelurahan. Jadi di kelurahan ya, seluruh kelurahan kita mintakan. Nah mudah-mudahan nanti juga ada perwalinya untuk membantu agar lurah juga berperan utama untuk membantu percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin, yang mudah-mudahan nanti secara umum, secara nasional tahun 2024 kita bisa 14%. Sekarang kondisi kita masih 27 ya, 27,8%. Nah dalam ini tantangan bagi kita seluruh agar kita bisa memperbaiki kualitas ibu hamil, ibu menyusui, dan juga agar perbaikan kualitas gizi. Nah kita lakukan baik anak-anak yang sudah ada kasus stunting, mudah-mudahan ini akan segera menuntaskan penurunan stunting. Juga peran para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para orang-orang yang berpunya, yang peduli terhadap kesehatan dan stunting masyarakat, bagaimana kita mulai bersama agar bisa percepatan stunting. Inilah aksi kita, rencana aksi nasional lah. Nah, untuk kita percepatan ini harus kita lakukan, apa-apa saja ini dimusyawarahkan
dan nanti dikoreksi dilaporkan kepada kami sebagai ketua percepatan penurunan stunting, dan mudah-mudahan nanti kita diskusikan lagi agar yang mana masih belum baik kita lakukan perbaikan, dan mudah-mudahan di awal 2024 kita sudah ada teknis untuk cara menanggulangi.